Ternyata setelah diselidiki pelan-pelan, si dokter ini juga melakukan penyuapan atau pembayaran kepada polisi dan tertangkap CCTV pula. SD aja aku nggak lulus, tapi aku punya karyawan banyak, punya perusahaan. Aku sekolah ya, makanya aku jadi direktur. Dokter gue pikir profesinya hanya dokter, tapi juga jago menyuap dan juga membayar gitu ya. Awalnya pengen menutup mulut karena kita Mirzani dengan tawar-menawar 4M dan seolah-olah menjadi korban yang diperas katanya. Kemudian melakukan pelaporan kepada Nikita Mirzani sehingga Nikita menjadi tersangka. Ternyata setelah diselidiki pelan-pelan, si dokter ini juga melakukan penyuapan atau pembayaran kepada polisi dan tertangkap CCTV pula. Dokter apa nggak fokus aja jadi dokter? Kenapa sekarang pengen jadi profesinya yang jago menyuap, menutup dan juga memberikan uang gitu ya? Udah tahu salah mending ngaku daripada sosok paling bener dok. Udah jadi dokter aja, kuliah kedokteran susah mahal. Kenapa nggak di lanjut aja jadi dokter, nggak usah aneh-aneh jadi suka nyuap deh dok. Si abu-abu monyet ya, manusia silver kemarin gagal bertemu dengan Nikita Mirzani, sekarang minta bertemu dengan Doktif. Kenapa? Minta di-review produknya. Nanti overclaim nggak terima, merong-merong ya. Nanti ngelaporinya pengancaman sama pemerasan lagi. Kenapa Anda ingin banget bertemu sama orang sih? Ngemis-ngemis bertemu sama orang ditanya. Udahlah, si manusia silver abu-abu monyet yang ditanyain itu pelangap-pelongok kayak orang kena tipes, kayak orang kena cacingan. Jadi ya, jangan ngemis-ngemis ketemu sama orang ya. Mau ngapain ya? Mau ngapain lagi? Dan itu udah nggak bakal bisa bohong kalau kita memang salah ya, apalagi buktinya jelas. Itu polisi paling gampang nguliknya. Nih dengerin. Tadi juga aku sempat kaget ya, karena yang kita datangin kemarin itu Doktif, tapi yang laporan kita Dokter Samira. Berarti satu orang ini punya dua identitas. Satu orang nggak punya dua identitas. Itu namanya nama panggung. Panggung. Satu orang punya dua identitas. Kamu ngawur, kamu aja punya nama Panda. Betul. Kamu namamu Panda, namaku Mamski, aslinya Emma Waroka. Ya kan, nama aslimu Panda, Panda siapa? Panda, nggak tahu Panda siapa. Belum terus majikan kamu, bos kamu Rahma kan nama aslinya setahu aku. Nama lengkapnya nggak tahu siapa, tapi kan pakai nama Sheila Sokia. Jadi semuanya sama, bukan punya dua identitas ya, Mas Bro Panda. Tapi punya nama panggung, bedakan ya. Aku juga nggak ngerti, seharusnya Dokter Samira ini bangga dengan Oh namanya Arif Afanda. Oh oke. ini bangga dengan gelar dokternya gitu. Maksudnya dia open ke publik aja kalau dia itu seorang dokter gitu, nggak perlu pakai dokter detektif. Kan dia tagline-nya menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat gitu ya. Soalnya dia bangga dengan gelar dokternya, bukan memakai gelar dokternya untuk meminta uang sebanyak. Ayo, kalau nggak terbukti kamu makin kena pasal. Cukup. Kamu tahu nggak sih Panda? Terlalu barbar. Kamu ya, aku nggak mau dipakai lagi menjadi tumbal. Aku nggak bakal mau lagi dipakai menjadi tumbal. Omonganmu ini kalau nggak terbukti, aduh kelarmu kamu hidupmu. Betul. Kelar hidupmu. Yang ngasih info aja nggak pernah ngomong loh. Yang ngasih info ke Panda tentang narasi 20M aja nggak pernah ngomong. Malah si Panda. Kenapa? Karena emang nggak ada buktinya, nggak pernah nerima duit, nggak ada bukti apapun tentang pemerasan 20 miliar. Kok Panda ini bisa-bisanya? Itulah si Panda itu mau aja dijadiin tumbal. Ngapain kamu mau Panda? Dapat apa kamu? Bahaya banget loh Panda. Bukan naik daun, saya takutnya apa? Kena. Betul. Masih kena sih. SD aja aku nggak lulus, tapi aku punya karyawan banyak, punya perusahaan. Kesel banget. Kalau aku jujur, aku nggak suka sekolah karena aku dari kecil udah bisa kerja, cari duit sendiri. Jadi aku sama guru, sama dosen tuh ngelawan. Ya. Aku sekolah ya, makanya aku jadi direktur di beberapa perusahaan.
banyak media yang bertanya tentang pemanggilan Mahil kemarin ya. Kalau aku secara pribadi aku tidak punya masalah sama Mahil. Aku tahu dia anak baik ya. Bertahun-tahun mengenal dia, aku cukup tahu itu memang anak baik. Tapi saran aja nih Mahil dari aku, jangan berbohong ya. Kamu tahu berurusan dengan hukum itu tidak bisa berbohong, karena kalau kamu berbohong kamu kena pasal lagi kesaksian palsu. Intinya aku hanya menyarankan sebagai orang yang mengenal ya, sebagai orang yang mengenal dia, bagaimana up and down-nya hubungan dia dengan majikannya, ya jangan bodoh ya, jangan kamu dijadikan tumbal untuk hal yang kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang terjadi, karena kamu di BAP itu bukan lagi syuting maksudnya. Kamu bukan lagi syuting ini, kamu bukan lagi jadi pemeran figuran. Kamu sedang menghadapi masalah hukum yang menurut aku ya sangat serius. Saran dari aku, jujur dan jujur. Semangat Mahil, semoga masalah kamu cepat selesai. Pertama soal video dari si Hombing Frankie. Ada satu hal yang menarik di situ. Ini bukan dari saya ya, yang bilang bukan saya, tapi dari si Hombing Frankie. Ada CCTV yang memperlihatkan pada saat Dr. G ngasih uang ke Polela. Itu kata dia, bukan kata saya. Makanya saya bilang hal ini perlu dibuktikan kebenarannya. Betul nggak Dr. R melakukan hal tersebut? Terus yang kedua dari salah satu netizen yang membahas soal Dr. R ketika gagal bertemu dengan Nikita Mirzani, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Kemudian dia juga berinisiatif untuk bertemu dengan dokter. Setelah gagal melalui Mail bertemu dengan Nikita Mirzani, dokter kaya raya mencoba mau bertemu dengan dokter. Rekaman suara lagi-lagi bocor. Perihal rekaman suara yang beredar, yang diduga merupakan rekaman suara dari Dr. O dan juga Dr. R. Dan kemudian dibahas oleh beberapa netizen, termasuk seorang netizen yang bernama Andreas. Ketika gagal bertemu dengan Nikita Mirzani melalui Mail, si Dr. R ini tidak menyerah. Dia mau bertemu dengan dokter sesuai dengan rekaman suara yang beredar antara Dr. O dan juga Dr. R. Kemudian yang ketiga, soal Emma Waroka. Jadi kata Emma Waroka, Panda kamu tuh terlalu lantam. Justru karena kamu terlalu lantam, nanti kamu kecebur sendiri. Dan saat ini posisi dari Panda itu sedang terancam. Yang pertama soal penggunaan nama Doktif dan nama asli dari Doktif. Kenapa hal itu dipermasalahkan? Ketika membuat pelaporan di pihak kepolisian, Anda kan bisa mencantumkan nama asli dari dokter tersebut. Karena saya yakin di KTP-nya itu bukan Doktif namanya, tapi nama aslinya. Kenapa hal itu dipermasalahkan? Bosmu aja menggunakan nama panggung, Stella Sokia. Itu kan nama panggung, nama aslinya kalau tidak salah Rahma. Terus yang kedua, kata si Panda diduga gitu ya bahwa Doktif ini memeras senilai 20M. Terus kata Emma Waroka, apakah sudah dibuktikan? Kalau tidak terbukti, waduh bahaya ini. Bagaimana kalau Doktif melaporkan ke pihak berwajib tentang pencemaran nama baik atau fitnah ya? Jadi fitnah yang diduga dilakukan oleh Panda pada Doktif. Makanya di situ Emma Waroka memberikan pesan kepada Panda, jangan terlalu lantam, jangan terlalu membela majikanmu. Nanti kalau ada apa-apa, apakah Anda yakin bahwa majikan Anda akan selalu ada untuk Anda? Atau jangan-jangan Anda akan ditinggalkan dan mencari staf yang baru? Sampai sebegitunya gitu ya si Panda ini membela bosnya. Terus yang berikutnya dari Ibu Fitri Sahulteru. Ada pernyataan dari Ibu Fitri Sahulteru yang menurut saya tidak konsisten. Kenapa saya bilang tidak konsisten? Kalian kan sudah nonton sendiri videonya. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa Ibu Fitri Sahulteru ini diduga melakukan pembohongan publik. Atau bagaimana menurut kalian? Di video pertama, katanya SD itu nggak lulus, tapi dia punya perusahaan. SD nggak lulus. Kalau SD nggak lulus, berarti Ibu Fitri Sahulteru tidak mengenyam pendidikan di SMP, SMA, apalagi kuliah. Karena kata Ibu Fitri, SD saja nggak lulus. Berarti sekolahnya kan sampai di SD. Kemudian, emang aku nggak suka sekolah karena dari kecil aku sudah bisa cari duit sendiri. Aku sama guru, sama dosen itu ngelawan. Sama guru berarti masih masuk akal. Karena Ibu Fitri pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Sama dosen. Dosen kan sebutan untuk pengajar di universitas. Kata Ibu Fitri, sekolahnya sampai SD, bahkan nggak lulus. Tapi kok tiba-tiba membahas soal dosen? Dosen kan pengajar di universitas. Menurut kalian gimana? Bagaimana kalian mengartikan maksud dari Ibu Fitri Sahulteru? Terus di video ketiga itu ada pernyataan yang berubah nih dari Ibu Fitri Sahulteru. Aku sekolah, makanya aku jadi direktur. Tadi katanya
SD saja nggak lulus, artinya tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Tapi kenapa di video terakhir Ibu Fitri bilang, aku sekolah makanya aku punya beberapa perusahaan dan menjadi direktur? Yang dipercaya yang mana ya soal ucapan dari Ibu Fitri? Apakah Ibu Fitri Sautero pernah bersekolah sampai universitas atau lulus SD saja tidak? Dua pernyataan yang berbeda, yang membingungkan dari seorang Ibu Fitri Sautero. Kemudian yang terakhir ada video dari Ibu Fitri Sautero ketika memberikan pesan kepada Mail. Jadi istilahnya Ibu Fitri ini berusaha untuk mempengaruhi si Mail. Mail sadar, jangan kamu memberikan kesaksian yang tidak jujur di kepolisian, karena nanti kamu bisa diduga terkena pasal memberikan kesaksian palsu. Jangan terlalu nurut sama majikanmu. Kamu harus sadar, kamu harus berubah. Berarti di sini Ibu Fitri menduga bahwa Mail ini memberikan kesaksian palsu di kepolisian dong. Nah, apakah betul atau tidak? Perhatikan di sini ada dugaan gitu ya. Si Ibu Fitri ini berusaha banget untuk mempengaruhi si Mail, untuk memusuhi Nikita Mirzani, atau istilahnya untuk membelot, guys.